Shalom Jemaat GKI PTI, bagaimana kabar Anda? Saya berharap dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat saat ini. Pastinya saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam episode Suara Gembala yang terbaru. Saudara, apakah Anda pernah mendengar istilah fortune cookie? Mungkin bagi anak-anak zaman sekarang istilah tersebut langsung teringat dengan salah satu judul lagu yang seringkali muncul di salah satu aplikasi. Tapi kalau kita mau mundur sedikit, sebetulnya istilah fortune cookie itu bisa diartikan sebagai kue keberuntungan. Kenapa disebut demikian? Karena kita nggak pernah tahu isi yang ada di dalam kue tersebut, apa yang kita dapatkan. Nah saudara, tema Suara Gembala episode kali ini adalah fortune cookie. Di mana saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Andre Bayu Nugroho, yang nanti akan sharing, akan berbagi cerita ketika beliau melayani di Sumba Timur, tepatnya di Waingapu, dengan profesinya sebagai seorang dokter. Nah sebelum kita masuk dalam bincang-bincang kita dalam episode Suara Gembala kali ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku
dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa, tidak bisa jauhkanku dari-Mu. Jadikanku bait suci-Mu, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah pilih aku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saudara, mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau telah memilih kami, Engkau telah menempatkan kami di negara ini dan juga dalam kehidupan kami dengan rencana yang baik. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin hidup dalam rencana-Mu. Kami ingin hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam setiap karya yang Tuhan izinkan untuk kami terlibat di dalamnya. Bapa, kami akan mendengarkan sharing dari Dr. Andre tentang pengalaman pelayanannya dalam program Suara Gembala. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kau berkati perbincangan kami, agar juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan menyaksikan program Suara Gembala ini. Dan boleh memotivasi kami, menghayati kembali bagaimana Tuhan menempatkan kami dimanapun itu, untuk kami boleh berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Halo Dr. Andre. Halo Pak Frans. Apa kabar? Baik. Baik Pak Frans ya. gimana? Baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Ya. Ya, Dr. Andre mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya. Nah mungkin sebelum nanti berbagi cerita tentang pengalaman pelayanannya secara khusus di Waingapu, pengen mundur sedikit. Apa sih yang mendorong Dr. Andre ini mau mengambil
profesi sebagai dokter. Ya, di antara sekian banyak pilihan profesi, ya boleh cerita nggak dulu tuh awalnya gimana sih sampai ada ketertarikan untuk menjadi seorang dokter? Oke. Boleh berbagi, Dokter Andre? Dulu pada waktu SMA ya awalnya ketika memutuskan itu pertama karena saya melihat banyak terpapar dari anggota keluarga saya, beberapa om dan tante saya juga dokter, dan saya bisa melihat bagaimana mereka bisa menolong orang lain, memberikan apa yang mereka punya untuk sesuatu yang baik. Sehingga akhirnya saya tertarik dari situ dan memutuskan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran. Jadi ya selain karena lingkungan ya, Ya, ada tadi sempat dikatakan ada ketertarikan atau dorongan untuk menolong Ya, orang betul. lain, begitu ya. betul. Kenapa dorongan itu begitu kuat dan kenapa dokter? Artinya kan profesi lain juga bisa gitu ya. Oke. Ada pertimbangan khusus nggak sih? Saya melihat dokter ini sebagai profesi yang kita bukan cuman menolong orang secara fisiknya saja, Oke. tapi kita bisa masuk lebih jauh dari itu. Kita punya kesempatan untuk bisa merangkul orang sampai ke jiwanya. Kita bisa mengencourage orang, mensupport orang, mungkin orang-orang yang putus asa dengan kondisinya. Kita bisa masuk melalui profesi ini. Jadi itu yang membuat saya juga, salah satu yang membuat saya tertarik ya untuk Iya. menjadi dokter. Jadi bukan hanya soal mengobati fisik begitu Ya. ya, bukan hanya semata-mata soal itu, Ya, tetapi juga bisa menyentuh kejiwaannya, merangkul begitu betul, ya. betul. Itu yang kemudian merasa bahwa ada sesuatu yang memang khusus dari profesi dokter ini ya. Betul, betul. Nah, kalau melihat dalam konteks saat ini nih, ya kan profesi dokter tuh udah cukup kuno lah ya, Ya. bisa dikatakan demikian ya. Ya. Apa sih yang dilihat profesi dokter dalam masa sekarang ini? Apakah masih sama ya potret-potret dokter itu atau mengalami perubahankah citra atau figur seorang dokter? Menurut Dr. Andre gimana? Oke. Kalau saya melihat memang sekarang ini banyak banget jenis-jenis dokter. Maksudnya macam-macam dokter Iya. dengan segala latar belakang atau motivasinya menjadi seorang dokter. Tetapi yang selalu saya pegang dan berusaha untuk selalu saya terapkan, bagaimana bahwa saya sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengenyam pendidikan di pendidikan dokter, dan saya nggak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kasih itu. Saya nggak mau rangkul itu sendiri. Tugas saya adalah untuk membagikan itu ke orang-orang di sekitar kita. Salah satunya dengan cara menolong pasien-pasien saya itu tadi. Ya, jadi balik lagi ya soal motivasi juga ya. Ya, Ya, pada saat kita menjiwai, menghayati bahwa apa sih yang kita miliki sekarang itu adalah pemberian dari Tuhan, maka ada motivasi juga ingin untuk dapat membagikan itu buat orang lain ya, bukan untuk diri sendiri, Ya. gitu ya. ya. Baik, boleh tahu alumni mana nih? Saya dari FK UNER, Surabaya. FK UNER Surabaya. Angkatan tahun? Masuk tahun 2011, lulus 2017. 2011-2017. Ya. Memang dokter itu cukup lama ya. Panjang, ya. Studinya cukup panjang ya. Iya. Cukup lama studinya. Nah, dalam proses studi itu ya ini yang saya tahu, yang saya dengar kan ada masa praktek ya, bukan hanya teori dokter itu ya, ada Ya. masa praktek. Ya. Nah, boleh berbagi pengalaman dalam ini kan artinya apa ya? Praktek ini kan awal-awalnya untuk betul-betul bersentuhan secara langsung dengan pasien begitu ya. Boleh diceritain nggak ada tempat mana saja yang pernah Dokter Andre datangi sebagai tempat praktek? Oke, pada waktu pendidikan profesi, saya lebih banyak di RSUD Dr. Sutomo. Dokter Sutomo. Betul, kemudian sempat beberapa waktu juga ditugaskan di tempat-tempat lain seperti RSUD Sidoarjo,
kemudian rumah sakit haji, terus ke beberapa puskesmas juga di Surabaya maupun di luar kota. Waktu itu sempat di Jombang juga. Jombang, oke. Nah, setelah selesai lulus sebagai dokter, dapat gelar dokter, kemudian dari Kemenkes kita diwajibkan untuk namanya internship. Internship. Jadi sebelum kita bisa kerja, terserah mau apa aja, kita wajib untuk internship dulu. Waktu itu sistemnya milih, jadi cepet-cepetan. Oke. Satu Indonesia, pada waktu itu saya sudah sempat kepikiran pengen untuk ke daerah timur Indonesia. Aha. Cuman karena kalah cepat, jadi akhirnya kembali lagi ke Jawa Timur. Saya dapat di Madiun. Oke. Di situ saya kerja selama 1 tahun di Madiun. Di rumah sakit Di RSUD Kota Madiun. RSUD Kota Madiun. Iya. Selama 1 tahun. 1 tahun. Oke. Baru Lalu? setelah itu, selama di RSUD Kota Madiun ini, saya masih punya keinginan, saya pengen banget ke Indonesia Timur. Indonesia Timur, ke daerah-daerah perifer. Sehingga pada waktu stase atau putaran di UGD, itu kita fleksibel jadwalnya. Jadi saya padatkan 2 minggu saya jaga full, 2 minggu saya bisa dapat libur. 2 Oke. minggu saya full, 2 minggu libur, seperti itu. Nah, pada waktu 2 minggu libur ini, saya pakai untuk saya join dengan salah satu NGO, namanya Dr. Share. Jadi mereka biasa melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan medis di daerah-daerah terpencil dengan kapal terapung rumah sakit. Oh, oke. Terapung. Rumah sakit terapung. Nah, jadi saya sempat melayani beberapa kali di Maluku, di Kepulauan Kei, kemudian di Banggai, di Sulawesi, Oh, oke. terus di Muara Kaman, di Kalimantan. Itu dengan perahu tuh? Dengan kapal? Ya, dengan kapal rumah sakit itu. Rumah sakit terapung itu ya? Betul, Oh, jadi itu memang keliling-keliling ke tempat-tempat tadi ya? betul. Karena kan masyarakat, terutama di daerah-daerah kepulauan, itu mereka susah sekali untuk bisa mendapatkan akses kesehatan seperti kita yang di kota. Ya. Nah, jadi kita sistemnya memang jemput bola, Jemput kita bola. yang datang ke sana. Seperti itu, Pak. Nah itu Frans. sorry, ini saya cuman pengen tahu sih, penasaran. Berarti itu fasilitas semua ada di kapal itu? Semua ada di kapal itu. Jadi pasien itu akan datang ke kapal itu? Betul. Melalui perahu mereka? Ya, Atau bersandar begitu ya? jadi kita biasanya bersandar di dermaganya. Dermaga? Kemudian masyarakat di sekitar situ, di kampung-kampung situ, atau biasanya ada dari pulau yang seberang-seberangnya kalau memang di kepulauan, Ya. datang ke situ juga untuk berobat. Oke, dan it's free untuk pasiennya? Ya, Oh, it's free ya. Ya. Nah selama, ini saya tertarik dengan yang kapal terapung itu, rumah sakit terapung itu. Ada pengalaman menarik gak selama itu? Berarti kan tuh berapa hari tuh, di laut berarti terus? bersandar sih Pak Frans. Oh, Ya. oh udah satu tempat bersandar, Ya. nanti baru pindah, baru Ke ini tempat lagi. lainnya, betul. Ada yang menarik gak? Salah satu yang saya ingat, founder dari Dr. Share ini, Dr. Lee Darmawan, beliau selalu menyampaikan bahwa kalau kamu jadi dokter, kamu jangan minta uang yang banyak ke pasienmu. Karena mungkin dia kan bayar, tapi di rumah dia bisa aja nangis karena nggak bisa makan. Oke. Nah, pernah waktu saya sedang membantu untuk operasi minor di Maluku, ada seorang mama tua yang kita operasi, tiba-tiba di tengah operasi dia nangis. Oh, Kita tanya, kenapa kok mama menangis? Ternyata mama ini nangis karena dia bingung. Dia sudah nggak punya uang untuk pulang Oh, untuk pulang. ke tempat asalnya. Oke. Karena harus sewa ojek untuk kembali ke kampungnya dia. Oke. Nah, saya jadi teringat lagi dengan kata-katanya Dr. Lee Darmawan tadi bahwa ketika kita melayani pasien-pasien kita sebisa mungkin berikan apapun yang terbaik lah yang kita punya, yang sudah diperlengkapi kepada kita, tanpa kita melulu mengharapkan imbalan. Seperti itu, Pak Frans. Iya. Ya balik lagi ya, saya jadi teringat tadi soal motivasi tadi ya, bahwa ingin bisa menolong begitu ya, memberikan apa yang Tuhan berikan untuk juga orang lain. Itu juga yang menjadi dasar ya. Ya karena sebetulnya bukan hanya profesi dokter sih. Ya. Semua profesi kalau motivasinya udah keliru hanya untuk
mendapatkan keuntungan, yaitu menjadi salah ya. Iya. Jadi spirit itu yang tadi saya dengar dari Dokter Andre mengatakan bahwa itulah yang akhirnya membuat kita bisa apa ya, menikmati ada sesuatu apa kebahagiaan yang berbeda ya. Iya, betul. Ketimbang ya mohon maaf, ketimbang sekedar menerima materi. Iya. Ya, Rasanya penuh gitu, Pak. rasanya penuh Iya. begitu ya Dokter Andre ya. Nah, jadi nyambung sedikit ke Mama tadi. Terus setelah itu gimana? Akhirnya pada waktu itu kami dari dokter-dokternya yang di sana Ya. berikan ongkos untuk mama itu pulang. Pulang. Iya. Jadi malah dari tim dokter tuh yang memberikan ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke. Nah lalu setelah itu pengalaman lainnya? Setelah selesai internship 1 Yes. tahun di Madiun, Ya. kemudian kan kita bebas mau apa setelah itu. Hmm? Biasanya teman-teman saya pada langsung daftar untuk pendidikan dokter spesialis. Oh, oke. Tapi di hati saya masih belum puas karena saya masih belum kesampaian nih kerja di Indonesia Timur, di perifer terutama ya. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk ambil waktu dulu untuk kerja di daerah perifer. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan sih Pak Frans. Pada waktu itu, waktu saya internship 1 tahun itu, saya molor karena saya ambil cuti untuk datang ke nikahan saudara saya di Pulau Sumba, di Waingapu. Oke. Nah, pada waktu saya di sana, saya ketemu dengan alumni UNER juga. Saya diajak jalan-jalan ke Rumah Sakit Kristen Lindimara, Oke. ditunjukkan situasi di sana bagaimana. Kemudian setelah saya selesai internship, saya coba daftar di sana dan keterima gitu. Jadi saya percaya bahwa ternyata saya molor internship itu ada rencana juga gitu. Ada rencana di balik itu ya. Iya. Dan ya tadi betul nggak ada sebuah kebetulan, tapi rencana Tuhan yang Iya. mempertemukan dengan justru ada alumni UNER juga di sana Betul, gitu ya. iya. Akhirnya diajak untuk lihat-lihat rumah sakit di sana. Betul. Kenapa? Kan dari tadi saya dengar ya, dari awal dibuka itu ingin ke Indonesia Timur gitu. Kenapa ada keinginan yang begitu besar dalam diri Dokter Andre ingin gitu ke Indonesia Timur? Kenapa? Saya melihat bahwa kondisi di sana itu memang membutuhkan. Jadi kalau kita di kota-kota besar, kita bisa punya banyak pilihan untuk fasilitas kesehatan. Kita nggak cocok dengan dokter yang satu, kita bisa pergi ke dokter yang lain. Iya. Tapi kalau di sana, masyarakatnya harus menelan apa yang mereka punya. Oke. Dan harus berjuang untuk bisa sampai ke fasilitas kesehatan juga. Banyak daerah-daerah yang memang masih belum ada dokter juga. Dan itu yang jadi salah satu motivasi juga kenapa saya nggak buru-buru untuk sekolah dulu, saya mau memberikan apa yang saya punya dulu. Ini pengalaman istilahnya sekali seumur hidup ya sebagai dokter umum. Ya. Saya mau kerja dulu di perifer di mana memang di sana membutuhkan. Oke. Seperti itu. Jadi ya melihat bahwa di Indonesia Timur itu ada banyak daerah-daerah yang belum terfasilitasi dengan cukup begitu ya, baik secara tenaga, baik secara fasilitas kesehatan. Betul. Sehingga tadi Dokter Andre mengatakan kalau di kota besar orang punya pilihan gitu ya, ada banyak rumah sakit, bisa pindah-pindah, bahkan dokter pun bisa cari yang sesuai gitu ya. Tapi kalau di daerah Indonesia Timur ya nggak ada pilihan, bahkan malah bisa dibilang kekurangan begitu ya untuk fasilitas-fasilitas seperti itu ya. Oke, jadi lanjut cerita. Akhirnya melakukan apa namanya itu? Praktek kah di Waingapu itu namanya apa? Disebutnya apa? Praktek sama kayak kerja ya Pak Frans. Jadi saya kerja di rumah kerja sakit. ya, di jatuhnya sana, kerja betul. ya, Iya. udah kerja. Di rumah sakit Rumah sakit Kristen Lindimara Lindimara Iya. di Waingapu. di Waingapu. Selama berapa? Selama 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, ya. 15 bulan di sana. Iya, betul. Ya. Nah, selama di sana gimana? Kesan pertamanya datang ke, saya belum pernah sih. Saya dengar-dengar cerita, waduh itu kotanya atau tempatnya indah gitu ya. Pengen juga sekali-kali kalau ada kesempatan main-main ke sana. Iya. Apa kesan pertamanya dulu deh? Kesan pertamanya saya stres. Stres ya? Iya. Stres. Jadi pada waktu itu Januari 2019, Januari 2000. Sumba Timur itu KLB demam berdarah. Oh. Jadi kasus demam berdarahnya lagi tinggi-tingginya, Baik. angka kematiannya juga tinggi sekali.
jadwal keberangkatan saya dimajukan karena dokter di rumah sakit itu cuma ada 3 dan satunya lagi kena demam berdarah juga. Mhm. Jadi akhirnya sisa 2, akhirnya saya dimajukan, saya landing jam 12 siang. Ya. Jam 2 siang saya udah mulai orientasi, besoknya udah dilepas jaga sendiri. Oh. Nah, 2 bulan pertama itu bulan-bulan yang berat dengan jumlah pasien yang banyak, kasus-kasus yang cukup sulit juga. Mhm. Tiap hari saya nyoretin tanggalan Pak Frans. Karena saking beratnya ya. Berat. Tapi setelah itu mulai bisa menyesuaikan dengan ritmenya, mulai bisa menikmati, Ya. ketemu dengan orang-orang baru juga. Ya, ya. Jadi Akhirnya enjoy. iya, iya. Jadi memang murni karena lotnya terlalu padat ya, karena Iya. ada kasus luar biasa demam berdarah itu ya Iya, betul. saat itu. Iya. Sehingga ya sangat menguras energi Iya. secara fisik ya. Betul. Ya kan capek juga ya kan. Capek. Apa namanya menangani pasien-pasien gitu ya. Oke, tapi lama-lama mulai bisa menikmati, mulai bisa enjoy gitu ya. Betul. Mungkin juga udah mulai menurun kasusnya ya. Kasusnya menurun, betul. Nah kalau selama menangani pasien di sana kan ada mungkin puluhan, mungkin ratusan ya, saya enggak tahu. Ada nggak pasien yang berkesan? Kalau tadi kan sempat ada tuh yang mama-mama di Maluku ya. Iya. Kalau di Waingapu itu ada nggak pengalaman-pengalaman yang berkesan terhadap pasien-pasien di sana? Salah satu yang cukup membekas di awal-awal saya datang, saya kan sebelumnya kerjanya di kota. Ya. Jadi udah kebiasa dengan situasi kota. Tapi pada waktu saya kerja di sana, sore hari saya jaga UGD, ada seorang bapak yang datang dengan luka di kakinya. Lukanya lumayan besar, darahnya masih ngalir. Datangnya sore-sore. Terus saya tanya, kenapa kok baru datang sore-sore begini? Nah kita kalau di kota biasanya dokter-dokternya udah marah ini, karena kenapa nggak dari tadi Iya. gitu ya. Tapi ternyata ketika saya tanya seperti itu, bapak ini jawab, saya baru dapat truk. Karena ternyata bapak ini datang dari kampung untuk sampai ke kota Waingapu itu tidak banyak angkutan. Oke. Jadi mereka harus tunggu truk yang lewat untuk alat transportasinya. Nah ini yang akhirnya membuka kembali mata dan hati saya bahwa saya nggak bisa samakan ini dengan di kota. Iya, iya, iya. Kondisinya berbeda dan masyarakat di sini juga punya tantangannya sendiri Iya, untuk bisa sampai ke fasilitas kesehatan. iya, iya, iya. Jadi memang sangat berbeda situasinya gitu ya. Iya. Ini bahkan ada pengalaman seorang pasien mau ke rumah sakit di Waingapu aja harus nunggu sekian lama agar ada transportasi yang membawanya sampai ke sana ya. Betul. Sehingga lukanya harus Biarkan dibiarkan dulu Iya. sampai sore Iya. begitu ya, karena memang terkendala transportasi. Betul. Sementara di daerah-daerah itu tidak ada fasilitas rumah sakit ya. Ya, jadi di sana rumah sakit hanya 3 dan itu semuanya di kota Waingapu. Di kota Waingapu. Sehingga orang-orang yang di desa-desa biasanya mereka datang ke puskesmas, tapi puskesmas pun kadang tidak ada dokternya atau sudah tutup. Gitu. Sehingga kebanyakan mereka akan pilih langsung datang ke kota. Iya, 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 iya. Ya, jadi memang karena keterbatasan tadi ya, Iya. keterbatasan fasilitas, sarana. Jadi akhirnya ya harus ke kota. Nah, Iya. sementara untuk transportasi juga itu tidak mudah Betul. ya di susah. daerah-daerah sana ya. Iya. Betul ya. Oke, oke, oke. Nah, selama menjalani masa-masa kerja di Waingapu itu ada pengalaman-pengalaman spiritual nggak? Ah, ini kita bicara soal tadi kan pengalaman-pengalaman pelayanan, pengalaman-pengalaman berjumpa dengan pasien-pasien yang unik gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang mereka. Kalau Dokter Andre melihat dan menghayati dalam kacamata iman gitu, apa yang dirasakan? Saya merasa bahwa penyertaan Tuhan sih benar-benar ya. Karena ketika saya di sana, satu orang harus jaga satu rumah sakit dengan jumlah pasien yang begitu banyak. Pernah suatu ketika tengah malam saya dapat telepon dari kabupaten sebelah mau merujuk pasien ke tempat saya. Pasien tidak sadar, anak-anak butuh untuk cuci darah. Oke. Nah, waktu pasien itu datang,
di saat yang bersamaan juga ada pasien lagi serangan jantung juga. Oh, oke. Jadi saya bingung mau Oke. dahulukan Oke. yang mana. Aha. Pasien nggak sadar atau yang serangan Oh. jantung. Nah, akhirnya saya tangani dulu pasien yang serangan jantung. Saya nggak ngerti kondisi anak ini di mana karena saya baru lihat sebentar, udah dipanggil ke belakang. Dan kalau saya ngandelin diri saya sendiri, rasanya nggak mungkin karena dua-duanya sama-sama berat. Mhm. Tapi pada waktu itu benar-benar cuman berserah aja. Mhm. Ya saya jaga, saya ini cuman sebagai alat. Tuhan mau pakai saya silahkan. Jadi saya tolong dulu pasien yang serangan jantung. Setelah tertangani, kemudian akhirnya saya kembali ke UGD untuk lihat lagi pasien rujukan ini. Ternyata meskipun tidak sadar, tapi kondisinya masih oke, masih stabil. Dan pagi harinya juga masih bisa tertangani dengan cuci darah. Oh, oke. Jadi artinya dua-duanya tertangani ya, Betul. tertolong ya. Ya, Luar biasa. Jadi tadi saya mengutip apa yang Dr. Andreas sampaikan. Berkomunikasi dengan Tuhan mengatakan bahwa ya saya ini hanya alat. Menarik ya, saya ini hanya alat. Jadi Dr. Andre menghayati dengan segala talenta yang diberikan, ya tetap kita tuh cuma alat. ya. Ya, yang masternya itu ya Tuhan sendiri. Yang memakainya adalah Tuhan sendiri. Ya. Ya jadi ya percaya bahwa ya karena sebagai alat ya berserah ya melakukan apa yang terbaik ya dan selebihnya ya percaya pada apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Dan sharing tadi mengatakan bahwa ternyata dua-duanya tertolong ya. Puji Tuhan. Nah, ini saya kadang-kadang penasaran nih sama dokter nih ya. Dengan pengalaman pelayanan kan menangani pasien kan ada banyak banget ya. Nih mohon maaf sebelumnya. Pernah nggak merasa gagal? Pernah. Boleh nggak cerita sedikit? Saya pengen tahu. Mengatasi perasaan itu kan nggak mudah ya. Ya. Ya apalagi, ya mohon maaf, ya mungkin bukan gagal ya kata-kata yang tepat ya. Tapi maksud saya begini, pada saat seorang dokter kemudian dalam situasi tertentu akhirnya pasiennya meninggal dunia, itu kan sesuatu yang nggak mudah untuk ini ya. Nah, saya mau denger dong pengalaman itu. Ini waktu saya awal-awal datang juga di Sumba. Jadi pada waktu itu ada kasus anak demam berdarah. Kondisinya lumayan jelek pada waktu itu. Dan di sana itu kadang ada momen atau masa-masa di mana dokter spesialis lagi nggak ada. Oke. Karena pendatang juga kan. Nah pada waktu itu dokter spesialis anaknya sedang tidak ada di tempat juga. Hanya instruksi lewat telepon dan WA ya. Kemudian akhirnya diinstruksikan untuk dirujuk ke rumah sakit umum karena butuh penanganan lebih lanjut. Oke. Nah waktu itu kita sudah koordinasi dengan rumah sakit umum juga. Tetapi pada waktu sampai di UGD di rumah sakit umum, ternyata pasien ini meninggal. Nah, yang bikin saya ngenes ya, Iya. itu karena selain karena meninggal juga merasa bahwa nggak bisa memberikan yang terbaik. Terus dari penerima rujukannya juga seolah-olah kami dari yang merujuk ini yang melakukan kesalahan sehingga Oke. akhirnya pasiennya meninggal. Aha. Nah ini sesuatu yang cukup memukul saya di awal-awal juga gitu. Nah kembali lagi ya bahwa akhirnya saya belajar untuk setiap kali saya jaga, saya nggak tahu apa yang akan datang kepada saya. Ya. Pasien sesulit apa yang akan datang ke saya cuman berharap saya bisa diberi kemampuan untuk nanganin pasien tersebut, apapun yang datang ke saya. Oke. Gitu. Sedikit mundur. Cara berdamai dengan perasaan yang waktu itu gimana tuh? Cara berdamainya bahwa itu kan tadi sempat ada ngerasa selain ngenes, selain kasihan, tapi juga ada ngerasa bersalah dalam tanda kutip begitu ya. Cara berdamainya gimana dong? Sumba kan cantik banget ya. Oke. Jadi biasanya kalau setelah selesai jaga, terutama kalau jaga pagi, Aha. biasanya saya sore-sore duduk di bukit. Saya naik ke Wah. bukit
sambil ngelihat pemandangan di bawah gitu, sambil saya refleksi lagi. Oke. Atau menguatkan lagi, ingat lagi komitmen di awal kenapa saya mau pergi ke Sumba. Hal-hal ini yang membuat saya kembali kuat lagi untuk menjalani hari-hari saya. Menarik ya. Oke. Jadi membutuhkan waktu untuk apa? Orang bilang sekarang tuh healing gitu ya. Untuk healing dan ternyata Sumba begitu indah ya. Ya, Ini sekalian promosi nih. Jadi bolehlah ya main-main ke Sumba ya. ya, Begitu indah alamnya, mengingat kembali apa yang menjadi motivasi dan kemudian itu membuat Dokter Andre kembali dikuatkan untuk melanjutkan ya, pelayanan sebagai dokter gitu ya. ya. Nah, kalau tadi sempat disinggung soal bagaimana merefleksikan rencana Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengatur begitu ya, lalu kemudian apa yang Dokter Andre miliki sekarang juga berasal dari Tuhan. Ada nggak ayat favorit yang sampai sekarang itu sepertinya menguatkan Dokter Andre sampai saat ini begitu? Salah satunya Efesus 2 ayat 10 Pak Frans. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sudah siapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus saya kerjakan, yang harus saya hidupi. Tugas saya adalah untuk mencari tahu, menguji terus, apakah keputusan-keputusan yang saya ambil ini sudah sesuai dengan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan buat saya. Iya. Balik lagi ya, sinkron dengan yang tadi Dokter Andre katakan, saya ini sebagai alat. Ya. Iya kan? Jadi yang punya master plan itu ya Tuhan. Yang punya rencana dan tujuan ya Tuhan. Bagian kita adalah mencari tahu Ya. apa yang Tuhan inginkan. Pekerjaan-pekerjaan baik apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita terlibat di dalamnya. Betul. Ya, jadi itu yang kemudian terus memotivasi, mendorong gitu ya. Karena saya tadi tiba-tiba terbersit aja. Kalau jaga di rumah sakit kan kita nggak pernah tahu ya pasien seperti apa yang datang ya. Kayak fortune cookies gitu ya. Sesuatu yang datang ya bisa dalam kondisi yang biasa-biasa saja, bisa dalam kondisi yang sudah darurat, sudah genting. Dan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Dan disitulah kita mau tetap percaya bahwa ya siapapun yang Tuhan hadirkan, ya kita mau memberikan yang terbaik ya sebagai dokter gitu ya. Nah, Dokter Andre, terakhir nih, apa sih yang kemudian Dokter Andre bayangkan atau maknai sebagai pelayanan atau melayani? Artinya gini, di satu sisi kan dokter ya sebuah profesi, ya kan? Tapi ada kekhususan memang tadi soal pelayanan. Nah, bagaimana tuh melihat dua dimensi itu? Oke. Buat saya melayani itu kembali lagi ya, melayani itu kan berarti ada orang yang dilayani. Sehingga bagi saya mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya siapa yang dilayani, yaitu Tuhan. Jadi saya berusaha untuk melakukan melalui perbuatan saya, melalui perkataan saya, pikiran saya, diselaraskan dengan kehendak-kehendaknya Tuhan. Itu buat saya adalah pelayanan. Oke, pada saat apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan, perlu relasi yang dekat dengan Betul, Tuhan. Ya, betul, iya. kalau enggak nanti agak tipis tuh soalnya tuh. Antara kehendak Tuhan dengan kemauan diri itu kadang-kadang suka tipis tuh ya. Ego kita kadang-kadang bisa memanipulasi seolah-olah kehendak Tuhan, tapi sebetulnya cuman ego kita. Tadi Dokter Andre mengatakan uji. Ya, harus diuji terus. Harus diuji terus, saya sepakat. Diuji terus supaya kemudian semakin murni. Ya, apa yang sebetulnya kehendak Tuhan atau hanya sekedar ambisi kita pribadi gitu ya. Next plan apa nih setelah ini? Rencana ke depan. Rencana mau lanjut pendidikan dokter spesialis dulu. Dokter spesialis. Ya, nanti akan tes di bulan Juni dan Juli ini. Juni-Juli ini, oke. Rencana mau ambil spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mungkin masih belum terlalu populer, tapi di sini kami biasanya banyak terlibat dengan orang-orang dengan disabilitas, Oke. orang-orang
baik dari usia anak-anak maupun sampai lansia ya. Kemudian dengan cedera-cedera olahraga atau pasca operasi. Iya. Karena saya saya sadar bahwa ternyata selama ini Tuhan tuh kasih kepada saya hati yang peka atau yang peduli terhadap orang-orang yang tersisihkan. Oh, oke. Termasuk orang-orang yang disabilitas itu tadi. Sehingga akhirnya saya tertarik untuk lebih mendalami bidang ini. Oke, jadi kembali lagi ya, ya balik lagi ya, memang masalah motivasi di awal, masalah panggilan itu ya, dan nggak pernah berhenti ya mencari kehendak Tuhan. Terus ya. Iya kan, selalu kita terus mencari dan nggak pernah berhenti. Dan saat ini tadi Dokter Andre mengatakan merasa bahwa Tuhan memberikan hati justru untuk mereka yang membutuhkan ya pertolongan lebih lah ya. Makanya kemudian ada rencana untuk mengambil spesialis ya fisik dan apa? Kedokteran fisik dan rehab. Kedokteran fisik dan rehab. Semoga sukses Terima ya kasih. dalam rencana-rencana ke depan dan terus mencari kehendak Tuhan ya, supaya dalam setiap karya Dokter Andre juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima Ya, kasih. terima kasih sekali lagi Dokter Andre. Saudara yang terkasih, saya ingin membacakan satu bagian Alkitab ya, dalam surat Roma pasal 8 ayat 28. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, dalam surat Roma pasal 8 ini kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan juga punya rencana-rencana yang indah yang mendatangkan kebaikan. Sharing dari Dokter Andre menjadi salah satu bukti bagaimana memang Allah selalu memiliki rencana yang baik. Dan bagaimana kita merespon itu dengan hati yang terbuka. Kita nggak pernah tahu apa yang kemudian akan terjadi di depan sana. Seperti tadi ya, fortune cookie. Kita nggak tahu apa isinya. Tapi kita percaya bahwa apapun yang Tuhan sediakan, kue yang Tuhan sediakan, isinya selalu mendatangkan kebaikan. Nah, tadi dikatakan dalam surat Roma bahwa Dia mendatangkan, turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita adalah belajar untuk terus menggali dan menemukan apa sih rencana Allah dalam hidup kita. Tadi Dokter Andre juga sharing bahwa nggak pernah selesai loh untuk mencari kehendak Tuhan itu. Selalulah berproses, membuka hati, menguji, tadi kata yang kuat menurut saya yang sangat menarik, menguji. Apakah memang betul ini kehendak Tuhan atau hanya ambisi saya? Caranya gimana? Relasi kita dengan Tuhan tentu harus selalu terbina. Lalu lihatlah apa yang Tuhan firmankan. Lalu cobalah gumuli itu dengan sungguh. Apakah memang sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya sekedar keinginan kita sendiri? Bukan perkara mudah memang untuk mengenali kehendak Tuhan. Tapi percayalah saudara, pada saat kita mau membuka hati kita, terus dekat dengan Tuhan, mendalami firman-Nya, maka kita punya kepekaan untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu responlah itu. Berikan diri kita sebagai alat Tuhan. Apapun profesi kita saudara, apapun pekerjaan kita, siapapun kita dapat dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan apa yang baik. Kuncinya adalah kita mau memberi diri untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Fortune cookie, apapun yang Tuhan berikan adalah baik untuk kita. Tuhan memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
kami sungguh percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Saat Engkau menempatkan kami dimanapun itu, dengan profesi apapun, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang baik untuk kami berkarya. Segenap talenta yang Tuhan berikan, biarlah kami boleh menggunakan itu untuk sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus bersedia dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, terima kasih untuk Dr. Andre yang telah berbagi kisah pengalaman hidupnya. Biar Tuhan memberkati Dr. Andre dalam rencana-rencana ke depannya. Rencana untuk studi, untuk dapat lebih dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dalam waktu dekat ini dalam bulan Juni ataupun Juli akan ada tes masuk, Tuhan juga sertai agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa bagi setiap kami yang menonton, menyaksikan Suara Gembala episode kali ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh merespon setiap panggilan Tuhan, apapun itu, dengan penuh sukacita. Dan biar kami juga boleh dipakai sekali lagi sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih atas waktu yang saudara berikan untuk menyaksikan program Suara Gembala episode kali ini. Dan juga terima kasih untuk setiap pihak yang terlibat. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Andre yang sudah berbagi cerita yang luar biasa dalam episode kali ini. Untuk setiap kru, teman-teman Kominfo, dan juga teman-teman yang membawakan pujian, yang mengiringi pujian, dan juga untuk seluruh jemaat yang menyaksikan program Suara Gembala episode kali ini. Saya kembali mengingatkan bahwa bagi saudara yang ingin memberikan saran, ide untuk tema-tema Suara Gembala episode-episode berikutnya, dapat memberikan komen di kolom YouTube GKI PTI ataupun di dalam Instagram, ya, melalui DM di Instagram @GKI-PTI. Mari kita boleh sama-sama memberikan saran-saran yang baik untuk membangun. Sekali lagi, kiranya program ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan